Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Afif Sulaiman, NIM 183134 2012, kelas Penjaskesrek, kelas Parepare. Di sini saya akan membacakan materi sosiologi penjas dan olahraga. Ya, langsung saja. Memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah: 1. Pranata domestik, 2. Ekonomi, 3. Religi, 4. Edukasi, 5. Ilmu pengetahuan, dan 6. Politik, 7. Estetik, 8. Reaksi pranata kosmetik. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral pula. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan reaksi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan pengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia memiliki bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen berbaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan sholat 5 waktu tertentu. Ada maknanya secara garis besar. Dalam makna kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa setiap di Nusantara ketika oleh raja masih berkembang dalam masyarakat tradisional. 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodati atau nenek moyang atau dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambahkan nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat. Olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebangsaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti ada di baliknya. Tanda itu mengacu pada referensi tertentu, merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interferan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis, yaitu untuk keperluan sendiri, untuk dilombakan, untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak
terukur suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan, pastinya melibatkan orang-orang lain dan sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga apapun berbentuk lomba atletik, renang dan balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih dari para pesaing. Makna olahraga pertandingan sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Penelitian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang berbentuk adalah simbol-simbol. Yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara kesatrianya sesuai dengan aturan. Pada itu, secara umum olahraga dan dalam kebudayaan, olahraga dianggap sebagai olahraga secara berdasarkan jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Makna olahraga dalam kebudayaan. Jika olahraga yang itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Itu lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan. Makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagan tradik teori. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik prairie. Hanya saja triadik yang disebut akan kait dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebut sebagai suatu simiosis. Bagan V memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara simiosis. Artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan tradik prairie. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama terlebih bersifat kongruent karena berkenan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya. Kesimpulan, olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranata yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara praktis dalam kesehariannya. Untuk memahami penelitian antara referen secara serta
Demikian materi yang sempat saya bacakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.